Di dunia modern ini, kita semua tahu betapa sulitnya menghadapi situasi yang penuh dengan emosi. Tetapi kebijaksanaan kuno para filsuf Stoik telah memberikan panduan berharga bagi kita untuk menghadapinya dengan ketenangan hati. Sebagai manusia, kemarahan adalah reaksi alami terhadap berbagai situasi yang kita temui dalam hidup. Kemarahan dapat menghambat keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemarahan mengaburkan kebaikan, kasih sayang, dan mencegah kita membuat dampak positif dalam kehidupan. Namun, di tengah-tengah kesibukan yang penuh tantangan, ajaran Stoik memberikan pandangan baru agar kita tidak terjebak oleh emosi-emosi tersebut. Jadi bagaimana cara untuk mengelola kemarahan dengan bijaksana? Bagaimana cara kita agar menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan? Saya akan memberikan beberapa kutipan bijak terbaik dari para filsuf Stoik yang dapat menginspirasi kita agar dapat mengatasi marah dan mengelola emosi dengan lebih seimbang dan terarah, sehingga kita dapat menemukan kedamaian di tengah badai emosi dan tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Betapa lebih baik menyembuhkan daripada membalas dendam dari suatu luka. Dendam akan membuang banyak waktu dan meninggalkan kita dengan lebih banyak luka daripada luka pertama yang memulainya. Kemarahan selalu lebih bertahan daripada rasa sakit, lebih baik memilih jalan yang berlawanan. Lebih baik fokus pada proses penyembuhan daripada mengambil jalan membalas dendam. Saat kita membalas dendam, waktu berharga terbuang, luka emosional semakin dalam, dan kemarahan berkepanjangan. Mengambil jalan penyembuhan adalah pilihan yang bijaksana. Salah satunya dengan belajar memaafkan, yang dapat menghentikan siklus dendam dan memulihkan diri. Mengambil pelajaran dari pengalaman saat ini, untuk tumbuh dan menghindari konflik serupa di masa depan. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Menghindari balas dendam dan menyikapi konflik dengan cara yang bijaksana. Dengan tidak meniru perilaku buruk dari musuh kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mengingatkan kita untuk selalu memilih kebaikan daripada terjerumus dalam spiral balas dendam yang tidak produktif. Obat terbaik untuk kemarahan adalah menundanya. Menunda reaksi kemarahan adalah cara untuk menghadapi emosi negatif ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menahan diri sejenak sebelum bertindak atau merespon, kita dapat mencegah tindakan impulsif dan merugikan. Selain itu, menunda reaksi kemarahan memberikan waktu untuk berpikir dan menghindari merusak hubungan dengan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menghindari penyesalan di masa depan dan mencegah situasi semakin memburuk karena kemarahan yang dipendam. Kesadaran akan pentingnya menunda reaksi kemarahan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sebaiknya tidak memberikan kesempatan pada keadaan untuk membangkitkan kemarahan, karena keadaan itu sendiri sama sekali tidak peduli. Hadapi tantangan dengan sabar dan bijaksana. Ingat, kemarahan tidak akan mengubah situasi, tetapi respon yang tenang akan membawa kedamaian. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, bukan pada yang tidak bisa kita kendalikan. Ciptakan lingkungan yang harmonis, dengan meluangkan waktu untuk memahami perspektif orang lain.
Dengan demikian, kehidupan akan lebih bahagia dan bermakna. Apa yang lebih kejam daripada kemarahan? Apa yang lebih penuh kasih sayang kepada orang lain selain manusia? Namun apa yang lebih buas terhadap mereka selain kemarahan? Manusia dilahirkan untuk saling membantu, kemarahan untuk saling menghancurkan. Kemarahan dapat menjadi kekejaman yang merusak, sementara kasih sayang adalah bentuk cinta dan dukungan terhadap orang lain. Kehidupan sehari-hari mengajarkan pentingnya mengendalikan kemarahan, agar tidak merusak hubungan sosial, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, dan saling menguatkan. Kemarahan tidak membawa kebaikan, atau keindahan apapun. Di sisi lain, selalu merasa tersinggung tampak seperti bagian dari pikiran yang malas dan tidak bahagia. Yang sadar akan kelemahannya sendiri. Mengendalikan kemarahan dan sikap selalu tersinggung, merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Kemarahan tidak menghasilkan hal positif, sementara sikap selalu tersinggung mencerminkan kelemahan dan ketidakbahagiaan pikiran. Mengelola emosi negatif ini membantu mencegah konflik dan mencapai kedamaian dalam hidup. Betapa jauh lebih berbahaya akibat dari kemarahan dan kesedihan dibandingkan dengan situasi yang memicunya dalam diri kita. Mengendalikan emosi penting untuk kehidupan lebih bahagia. Kemarahan bisa merusak hubungan sosial dan kesehatan. Kesedihan yang berkepanjangan dapat menyebabkan isolasi dan depresi hingga gangguan tidur. Kenali diri, komunikasi yang efektif, temukan cara relaksasi, selesaikan masalah, cari dukungan, adalah beberapa cara untuk mengelola emosi. Dengan mengatasi emosi, kita dapat menciptakan lingkungan positif, dan menjaga kesehatan mental, serta meningkatkan kualitas hidup. Adalah mungkin untuk menahan kesombonganmu, mengatasi kenikmatan dan penderitaan, melampaui ambisimu dan tidak marah terhadap orang-orang bodoh dan tidak bersyukur. Bahkan, peduli pada mereka. Menjadi rendah hati, mengendalikan emosi dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang penting. Kita perlu memiliki ambisi, tetapi tidak harus sampai mengorbankan kebahagiaan dan hubungan dengan orang lain. Untuk peduli pada orang lain dan berusaha memahami mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, hidup dengan damai dan bahagia. Betapa memuaskan rasanya untuk mengabaikan dan menghalangi segala kesan yang mengganggu atau asing. Dan seketika merasakan kedamaian dalam segala hal. Mengabaikan hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan, memberikan kita rasa damai dalam setiap situasi. Fokus pada hal-hal yang positif dan penting, yang dapat menciptakan suasana hati damai dan bahagia. Hindari pengaruh negatif dan mengelola perasaan kita dengan bijaksana, untuk mencapai ketenangan pikiran. Itu tidak menyakiti saya, kecuali jika saya mengartikannya sebagai sesuatu yang berbahaya bagi saya. Saya bisa memilih untuk tidak begitu. Kita memiliki kekuatan untuk dapat mengontrol cara merespons situasi, dan memilih untuk tidak terlalu merasa terluka atau tersinggung. Dengan memahami bahwa kita memiliki pilihan dalam cara kita memaknai peristiwa,
Alih-alih merasa hancur atau frustrasi, kita dapat mengambil pendekatan yang lebih positif, yang dapat mengurangi stres dan ketegangan emosional dalam hidup kita. Orang lain menyakiti saya, itu adalah masalah mereka. Karakter dan tindakan mereka bukanlah milik saya. Kita harus sadar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika seseorang menyakiti kita, itu adalah masalah mereka yang harus mereka tanggung. Tidak perlu terjebak dalam rasa marah, dendam, atau kekecewaan akibat perlakuan negatif mereka. Lebih baik kita menjaga nilai-nilai positif, sehingga kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Seseorang tidak akan menyakitimu tanpa kerjasama dari dirimu sendiri. Kamu merasa terluka pada saat kamu mempercayai dirimu sebagai orang yang terluka. Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana merespon perlakuan orang lain. Jika kita tidak mengizinkannya, seseorang tidak bisa menyakiti perasaan kita secara emosional. Rasa sakit muncul saat kita percaya bahwa diri kita adalah korban yang terluka. Orang yang marah membuka mulut dan menutup matanya. Saat marah, kita cenderung mengucapkan kata-kata tanpa berpikir dan enggan menghadapi konsekuensinya. Penting bagi kita untuk belajar mengendalikan emosi, mempertimbangkan perkataan dengan bijaksana, dan bertanggung jawab atas tindakan kita, agar tidak menyakiti orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Kamu harus sepenuhnya mengendalikan keinginan dan mengalihkan penghindaranmu kepada apa yang ada dalam pilihan rasional. Kamu tidak boleh lagi merasakan kemarahan, kebencian, iri, atau penyesalan. Kita harus dapat mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, iri, dan penyesalan dalam kehidupan. Alihkan perhatian dan energi dari reaksi emosional yang tidak produktif tersebut menuju pilihan-pilihan rasional yang lebih bijaksana. Bukan meluapkan amarah, kebencian, iri, atau penyesalan, sehingga dapat menghasilkan keseimbangan hidup dan hubungan yang lebih positif dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan dengan lebih baik, kedamaian batin, dan kebahagiaan yang berkelanjutan.